Hey guys, first of all gue mau bilang terima kasih banyak buat supportnya dalam bentuk subscribe, like, and share-nya. Wow, malah banyak juga yang memberikan input untuk membuat channel ini lebih menarik. Gue hargai banget. Hai, saya Novijan Sanjaya. Kami berdua bertekstur. Sebelum di skip, like, subscribe, sama share-nya jangan lupa. Kali ini kita akan bermain-main dengan cahaya. Ya tetap seperti biasa kita pakai single lighting, hard light, continuous light, lampu murah, dan so on. Ya, as old school as I can be, begitu. One point lighting untuk objek bertekstur. Alat yang kita perlukan kali ini berupa meja. Ini backgroundnya kita pakai Tacon atau deco sheet atau PVC sheet. Gantungan background bisa dari gantungan baju yang ada rodanya, itu murah juga. Lampu seperti biasa LED, sisanya kita pakai reflektor polyfoam, sangat simple, sangat sederhana. Kali ini kita nambah ada cermin. Untuk kali ini saya mau membahas khusus sedikit tentang Tacon. Kenapa saya suka pakai deco sheet atau PVC sheet ini? Karena dia reusable, nggak gampang rusak, tahan air, bisa dicuci. Dibanding kalau saya memakai background paper yang sekali pakai biasanya langsung buang. Sayang pohonnya ntar pada habis. Dan satu lagi keunggulan PVC sheet ini, dia memiliki dua jenis permukaan, doff dan gloss. Benda bertekstur dengan hard light. Kok itu lagi? Ya, seperti sudah saya mention sebelumnya pada episode yang lalu, kita tetap fokus pada pencahayaan beserta karakternya terhadap jenis-jenis material yang kita miliki. Kali ini memang tetap kita bermain dengan tekstur, tapi kita naikkan tantangannya, faktor kesulitannya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, kali ini saya memakai buku dengan cover terbuat dari bahan kulit suede, bertekstur tapi fine, yang mana berarti lebih menantang. Oke, di sini kita coba bandingkan juga. Bila kita memakai diffuse light, jadinya akan seperti ini, dia lebih halus dibandingkan dengan kita memakai hard light. Saya nggak bisa bilang mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek, harus pakai lighting jenis apa. Nah, untuk itu kali ini kita bakal menggabungkan beberapa jenis lighting yang sudah kita tahu untuk menghasilkan gambar yang lebih baik. Kita pakai hard light, diffuse light, bla bla bla. Agak sedikit lebih kompleks, tapi ya tujuannya untuk menghasilkan gambar yang lebih bagus. Kali ini saya akan coba untuk memakai objek yang lebih sulit lagi. Tampilannya lebih menarik dibanding sebuah buku, tapi faktor kesulitannya sangat-sangat tinggi. Kebetulan salah satu teman saya membuat tas ini. Tas ini terbuat dari sampah bekas packaging susu. Jadi dalamnya itu kertas yang dilaminasi dengan plastik, sama dia dibikin tekstur. Jadi ada sisi mengkilapnya, ada sisi teksturnya. Pokoknya produk ini nyebelin di foto. Sangat nyebelin. Bagus, tapi nyusahin fotografer. Saya punya sedikit kebiasaan yang agak sedikit aneh dibanding kebanyakan fotografer. Setiap kali saya memotret apa aja, model, produk, even makanan, yang menjadi prioritas saya atau yang saya perhatikan pertama kali itu selalu biasanya adalah backlighting atau contour light. Mungkin karena saya dulu awalnya terbiasa bekerja dengan lampu yang sangat minim. Jadi di sini yang saya coba bawakan dengan lampu yang minim, kita bisa menghasilkan gambar yang seakan-akan kita punya banyak lampu. Mungkin gara-gara itu alasannya. Hal pertama kali yang kita mesti lakukan setiap kali kita akan memotret satu subjek, di mana di sini objek kita adalah sebuah tas, kita kenalin dulu kepribadiannya, karakternya, sifatnya seperti apa. Dari situ kita akan terbayang sangat jelas harus diapain nih fotonya. Berikutnya kita memposisikan kamera kita. Di sini saya memposisikan secara vertikal karena saya punya peraturan yang sangat sederhana. Bila objeknya meninggi, untuk menghemat resolusi biasanya saya bikin vertikal. Kalau objeknya melebar, biasanya kita membuatnya dengan posisi kamera horizontal.
Untuk angle-nya saya mengambil dari sudut yang agak rendah. Di sini saya ingin membawa produknya ke level yang lebih tinggi. Dalam artian karena banyak orang berpikir, barang-barang recycle itu barang murahan. Enggak, justru sebaliknya. Ini value-nya sangat tinggi. Itu sebabnya saya menaruh angle kamera saya pada posisi yang rendah untuk meninggikan kasta dari produk ini. Setelah kita tentukan angle, sudut, objek maupun kamera kita, baru kita bermain dengan cahaya. Dan di sini kita coba lihat beberapa angle. Kita ambil gambarnya untuk perbandingan. Di sini kita harus menentukan seberapa banyak, seberapa keras, seberapa sedikit, seberapa lembut contour light yang kita mau ciptakan. Ya, kita lihat. Oke, good. Dan kita juga tidak boleh lupa bahwa kita hanya memiliki satu lampu. Dan di sini saya merasa contour lightnya ini terlalu keras, jadi akan saya batasi dengan satu diffuser. Untuk membatasi satu cahaya, biasa kita memakai cutter. Cutter itu ya reflektor yang hitam, benar-benar ngeblok cahaya. Tapi di sini saya memakai diffuser. Dia fungsinya adalah meng-cut atau membatasi dosis cahaya yang jatuh dari belakang, tapi juga berfungsi sebagai diffuser dan reflektor. Kurangin sedikit, oke. Di sini kita bisa lihat bahwa rim light itu membuat semua tekstur yang ada di tali pegangan dan tekstur bahan karton susu ini itu langsung ngangkat. Sisanya area gelap ini seperti yang sudah kita omongkan sebelumnya, kita tinggal mengisinya dengan reflektor. Sini akan kita coba. Good, luar biasa. Ada dua hal yang kita perlu perhatikan di sini dari cara saya memposisikan posisi lampu saya. Pertama, lampu ini dari belakang langsung menuju tas saya tanpa mengenai background terlalu banyak, karena nanti background ini saya akan isi dengan lighting tambahan untuk background lighting. Yang kedua, posisi sudut itu agak sedikit naik ke atas, sekitar 5-10 derajat. Kenapa? Karena nanti cahaya ini harus mampu kita tangkap oleh reflektor untuk mengisi cahaya di samping dan depan. Setelah kita merasa happy dengan lighting di produk dan sekitarnya, baru kita fokus ke background kita yang dari tadi tidak terlalu banyak kena lighting. Untuk itu kita memakai cermin. Bisa bermacam-macam, tapi salah satunya yang paling gampang adalah cermin. Kalau kita lihat di sini, cermin ini bisa memantulkan cahaya lebih banyak. Saya memakai double sided mirror. Satu mempunyai kemampuan magnifying atau pembesaran, yang satu lagi netral standar. Jadi kita bisa gunakan untuk banyak hal. Di sini saya memakai lagi satu alat tambahan, alat pembantu yang kita sebut flexible arm dengan clamp untuk memegang cermin kita. Setelah kita tentukan posisi cermin ke background, dia menjadi background lighting. Ya, selebihnya tinggal kita coba-coba saja. Kita tangkap lagi cahaya dengan reflektor kita. Foto, amazing. Atau kita bisa juga bermain dengan beberapa cermin. Seperti yang kita lihat di sini, saya bermain dengan banyak cermin untuk menghasilkan efek lighting yang berbeda-beda. Seperti yang sebelumnya saya sudah mention, fotografi adalah proses. Sisanya ya kita explore terus. Karena nanti dalam proses pencarian kita atau proses main-main kita, di sanalah kita akan menemukan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru. Pengetahuan yang mungkin nggak ada di buku, pengetahuan yang nggak ada di channel YouTube lain. Tapi ya sekali lagi, jangan percaya begitu aja sama gue. Kalian harus coba sendiri. Siapa tahu gua salah. Carpe diem.